Halo, saya Rudi Daniarta. Saya mahasiswa PPG angkatan pertama, gelombang kedua tahun 2022. Saya ditempatkan di Universitas Mataram. Di sini saya akan mempraktekkan PPL yang kedua dengan metode problem based learning dengan judul ancaman terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Udah siap? Kita siap ya untuk belajar PKN hari ini. Ya. Lihat dulu kondisinya. Nggak ada sampah ya? Oke. Aman ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa. Untuk itu doa Keisha, coba disiplin untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari berdoa untuk mulai kesehatan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah, sebelum mari di absen dulu untuk mengetahui apakah ada yang tidak hadir atau gimana kabarnya. Di absen dulu ya. Adrian Nisam. Adik, baik ya kabarnya? Oke. Alia Novita. Gimana? Baik, oh baik, bener, bagus. Ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, Mister akan tayangkan dulu ya. Tayangkan dulu. Kalian diri ya, silakan diri dulu. Kita menyanyi dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, udah siap? Kita mulai ya. Nusa satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu terkhusus di negara Indonesia. Itu ada tujuan pembelajarannya ya. Nanti setelah kalian mempelajari mengenai ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika ini, maka kalian dapat menyebutkan macam-macam ancaman seperti ini. Terus dapat menganalisa apabila ada ancaman yang dihadapi oleh negara Indonesia, maka menganalisisnya seperti ini. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Oke? Sekarang kita masuk dalam kegiatan inti. Kegiatan inti, Mister akan tayangkan sebuah video dulu. Kalian simak ya. Oke, silakan. Apa yang di pikiran kalian setelah menyelam itu? Kok itu diledaki? Apakah nggak bermasalah dengan negara yang mengambil ikan ini nanti bisa terjadi perang? Terus gimana? Salah nggak? Pemerintah Indonesia salah nggak kira-kira? Enggak. Kenapa dikatakan tidak salah? Benar. Ya Depan tadi apa? Karena dia melanggar apa? Kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam hal ini melanggar kedaulatan batas apa ini? Laut, ya laut. Ada batas laut, ada udara, tapi ini adalah batas laut. Itu tidak salah, karena sudah ada mengenai hukum laut internasional. Apabila suatu negara mengambil kekayaan yang ada di laut milik negara lain, maka dia boleh dilakukan penembakan, tetapi orangnya sudah diturunkan terlebih dahulu. Bukan orangnya di situ, orangnya dimati, enggak. Orangnya diturunkan terlebih dahulu, terus nanti setelah itu sudah dihancurkan, nanti dideportasi ke negara. Oke, ini berbicara mengenai ancaman dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa yang maksud dengan ancaman?
Apa sih ancaman? Ih, saya ancam ini. Ancam ini. Awas pulang ya. Itu ancaman apa tuh? Awas nanti pulang ya. Itu ancaman kan? Ancaman itu suatu tindakan yang mengintimidasi. Itu intimidasi. Awas yang pulang ya. Jaga di depan sekolah. Itu intimidasi. Tapi dalam hal ini kita bicara tentang ancaman tentang negara Indonesia. Jadi ancaman yang bisa mengancam negara Indonesia itu bisa dari tadi laut, udara, darat, nah, terus juga bisa ancaman yang berupa non fisik. Kalau yang non fisik contohnya adalah ancaman ingin merubah ideologi negara kita Pancasila menjadi ideologi komunisme. Pernah terjadi nggak di Indonesia? Sebelumnya Mister menyerahkan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi per kelompok ini menggunakan ini. Ini kelompok ini. Nanti ada pertanyaannya. Silahkan. Oke. Tadi yang bawa HP siapa? Kalian scan kan? Nomor berapa? Ada nggak kelihatan? Coba lihat. Ada suaranya? Oke. Oke, kalian simak nanti kalian jawab pertanyaan. Nggak bisa kan? Bisa. Oh, Libi udah? Bisa jawab. Oke. Sip. Oke, sudah semua. Sebelum kalian mau presentasi, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Caranya adalah ketika Mister bilang door, kamu jawab door gitu jalan, tunjuk ke Mister. Kan kalau Mister bilang boom, kamu bilang ah. Kalau door, nggak kena. Oke. Mister tunjuk bagian ini, begini. Oke. Siap ya? Door. Boom. Mulai konsentrasi lagi, oke, ulang. Door. Boom. Nah. Oke, sekarang kalau pakai kiri, kalau bilang door, kamu nggak usah jawab. Tapi kalau pakai kanan, tangan kanan kamu jawab. Oke, kalau door gitu, oke ya. Siap ya. Door. Bagus. Boom. Door. Gini nggak kena gitu. Oke, ulang. Oke. Door. Oke. Boom. Door. Oke, terima kasih untuk semua. Terima kasih. Ya, kelompok satu maju dulu presentasi. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Dirinya kami di sini akan presentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pertanyaan bagaimana cara
menghadapi ancaman terkait ancaman terhadap NKRI. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Benisma Aleka. Saya Nana Samudra. Saya Tina Agustin. Saya Keisha Tina Maria. Saya Indra. Cara mengatasi ancaman terhadap NKRI. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Selanjutnya kami persilakan menjawab pertanyaan ini, Isya. Berikut ini adalah cara mengatasi ancaman terhadap NKRI, yaitu yang pertama memperketat perbatasan dengan negara lain, yang kedua menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara, kemudian yang ketiga melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan, yang keempat meningkatkan alat utama sistem senjata alutsista, yang kelima yang terakhir masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ujian Salsabila. Sebagai ancaman terhadap NKRI, 1. Ancaman fisik atau perang, 2. Ancaman non fisik atau maksudnya ideologi yang tidak sesuai dengan negara Indonesia. Dan dilanjutkan oleh Indonesia. Yang selanjutnya berbagai ancaman yang pernah mengganggu Indonesia. Yang pertama itu ancaman terhadap Indonesia secara fisik, oleh Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Yang kedua pemberontakan PKI 1948. Yang ketiga pemberontakan langkah PKI 1945. Yang keempat pemberontakan DI atau PII. Yang kelima angkatan perang Ratu Adil. Yang keenam Sterling. Yang ketujuh RMS. Yang kedelapan NDR. Dan yang kesembilan KKB Papua. Dan yang kali ini akan Indonesia. Analisis ancaman yang ada di Indonesia dibuat di 30 SPKI. Sekelompok orang yang ingin merubah ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang ingin mengganti dengan ideologi komunis. Dan pada akhirnya hal tersebut dapat ditumpas oleh TNI termasuk masyarakat ikut serta membantunya. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Diana Salsabila. Oke, jadi kesimpulannya negara Indonesia harus menjaga daerah kedaulatannya, bukan hanya oleh TNI saja, tetapi seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam mempertahankan NKRI sesuai dengan bunyi pasal 30 UUD NKRI. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Siap-siap menuju ke kota dengan untuk memperlihatkan. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Pas ya. Jadi apa yang tadi kesimpulannya adalah negara kita harus dijaga kedaulatan negara Republik Indonesia baik dari darat, laut, udara, bekerja sama dengan TNI dan masyarakat secara menyeluruh. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita nanti minggu depan akan membagi pembelajaran tentang apa sih yang dimaksud dengan invasi dan segala macam. Oke, baiklah sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya dipimpin doa oleh Keisha dan Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa